Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kemarin sebagian sudah kita bahas tentang perang Khandaq, yaitu perang yang sebelumnya kita bahas tentang bahas tentang berita hoax yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Pernah saya bahas tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul itu sangat benci kepada Nabi dan perkembangan Islam? Ada yang masih ingat? Apa Tat? Abdullah bin Ubay bin Salul itu loh, kenapa kok sangat benci kepada Nabi? Karena dulu sebelum Nabi datang, Abdullah bin Ubay mau dinobatkan jadi pemimpin Islam. Jadi pemimpin. Tapi nggak jadi. Nggak jadi karena. Jadi betul sekali. Jadi Mas Faza, sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, orang-orang Madinah itu akan menjadikan Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai pemimpin mereka. Di mana-mana dibahas, di mana-mana tentang dilontarkan bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul akan dijadikan sebagai pemimpin orang-orang Madinah. Kemudian setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yaitu pada tahun ke-13 kenabian, ya, bukan ke-13 Hijriah. Jadi ke-13 kenabian. Jadi Rasulullah SAW berdakwah di Makkah itu selama 13 tahun. Jadi umur Nabi Muhammad SAW diutus pertama kali adalah saat beliau berumur 40 tahun. Kemudian 13 tahun kemudian hijrah ke Madinah. Nah, di saat Rasulullah SAW pertama kali hijrah ke Madinah, ternyata orang-orang Madinah sangat antusias dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka senantiasa membicarakan tentang Rasulullah SAW, membicarakan tentang Islam di rumah-rumah mereka. Sudah mulai dibicarakan bahwa mereka sebelumnya pernah merencanakan bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul akan dijadikan pemimpin mereka. Berita tentang akan dijadikannya Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai pemimpin mereka tenggelam berita tentang Abdullah bin Ubay bin Salul karena kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Mulai saat itulah kemudian setiap rumah dibicarakan tentang Islam, di tempat-tempat umum membicarakan tentang Islam. Sangat viral sekali Islam dan Nabi Muhammad SAW. Sehingga Abdullah bin Ubay bin Salul saat itu sudah terbayang menjadi pemimpin. Fasilitas yang disediakan mungkin akan
sangat mewah, hilang begitu saja, pupus harapannya karena kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Oleh karena itu, Sakit hati. Abdullah bin Ubay bin Salul sakit hati ini gara-gara Muhammad ini datang ke Madinah ini, sehingga mereka melupakan. Sakit hati Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi tetap mempunyai harapan. Dia mengikuti alur karena pada saat itu orang-orang Madinah berbondong-bondong masuk Islam. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul tetap mengikuti arus. Dia pura-pura masuk Islam. Dia pura-pura seakan-akan mengikuti Islam itu, mengikuti arus orang-orang Madinah saat itu. Sehingga dia pura-pura masuk Islam, tapi dalam hatinya bencinya luar biasa terhadap Nabi Muhammad SAW dan perkembangan Islam. Oleh karena itu, Abdullah bin Ubay bin Salul seringkali menjadi pecundang ya, provokator saat perang Uhud, saat ada permasalahan dengan orang-orang Yahudi Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul di belakang mereka. Saat Bani Mustalik ini, Abdullah bin Ubay bin Salul juga berperan. Saat perang saat perang Bani Mustalik ya. Iya, Tad. Harusnya mereka mohon maaf. Di saat perang nanti belum kita bahas, di perang Bani Quraidah bukan Bani Mustalik. Bani Mustalik ini dia berperan untuk membuat berita hoax. Tapi di perang nanti, di perang Bani Quraidah, dia berperan lagi memprovokatori orang-orang Bani Quraidah. Nanti akan kita bahas pelajaran yang akan datang. Jadi dia pelajaran membuat ke-18 ya, Tad. Iya, betul sekali, Mas Zaidan. Ada perang Bani Quraidah, nanti dia juga berperan di sana, memprovokator orang-orang Bani Quraidah. Nah, jadi itulah kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul sangat benci. Dia pura-pura masuk Islam, mengikuti alur, mengikuti arus orang-orang Madinah, masih berharap suatu saat barangkali masih tetap akan diangkat menjadi pemimpin mereka. Masih punya harapan dia, masih berharap begitu. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perang Khandaq ini terjadi pada tahun ke-5 ya, ke-5 Hijriah. Fi sanatil khamisah hadatsat ghazwatul Khandaq wa tusamma bil Ahzab aidan. Jadi perang Khandaq ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah, disebut juga perang Ahzab. Disebut perang Khandaq kenapa? Yang artinya parit. Karena Nabi Muhammad SAW menggunakan strategi menggali parit mengelilingi Madinah sebagai benteng pertahanan umat Islam, sebagai benteng pertahanan kota Madinah. Disebut perang Ahzab yang artinya adalah sekutu. Jadi pada zaman dahulu sudah ada perang sekutu, yaitu perang Khandaq ini. Disebut perang sekutu dikarenakan kabilah-kabilah di Madinah bersekutu dengan orang-orang Yahudi Madinah, jadi berkumpul, jadi kelompok-kelompok. Nah, misalkan ada kelompok 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C. Kelompok-kelompok di Madinah itu, orang-orang kafir di Madinah bersekutu, bersekongkol dengan orang-orang Yahudi Madinah. Kemudian mereka bersepakat untuk menyerbu umat Islam. Para santri, li'anna katsiran min qabailil Arabi wal Yahud. Jadi ini menjadi alasan kenapa disebut juga perang Ahzab. Karena sebagian besar ya kabilah-kabilah Arab dan Yahudi ijtama'u, berkumpul, bersekutu li muharabatil muslimin, untuk memerangi umat Islam. Wa hasaru al-Madinah, dan kemudian mengepung
mengepung Madinah. Para santri, karena mereka itu termasuk Yahudi, ya, termasuk kabilah-kabilah kafir di saat itu. Wa kana adaduhum asyrata alafi rajulin. Jumlah mereka mencapai 10.000 tentara. Jadi orang-orang kafir, kabilah-kabilah berkelompok, kelompok-kelompok yang ada di Madinah dan juga Yahudi Madinah itu berkumpul sampai jumlahnya 10.000 tentara. Yar'asuhum Abu Sufyan bin Harb, pemimpin pasukan kafir saat itu bernama Abu Sufyan bin Harb. Para santri, fahafarun Nabi sallallahu alaihi wasallam haulal Madinati khandaqan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat parit di sekeliling Madinah. Bi isyarati Salman Al-Farisi. Strategi pertahanan membuat parit ini adalah atas usul Salman Al-Farisi. Jadi Salman Al-Farisi lah yang mempunyai ide untuk pertahanan, untuk membuat benteng pertahanan di sekeliling Madinah. Khaufan minal hujum, sebagai benteng pertahanan. Karena takut akan serbuan dari orang-orang kafir Madinah bersama orang-orang Yahudi itu. Para santri, pada perang Khandaq ini ada seorang yang terkenal nanti di perang Yarmuk itu terbunuh, syahid terbunuh di perang Yarmuk. Salah satu panglima, jadi panglima bukan panglima besarnya, tapi panglima dari peleton-peleton yang ada ya. Jadi fi'ah ya begitu kalau di pandu kita itu. Kalau panglima besarnya adalah Khalid bin Walid, yang kemudian nanti diganti oleh Abu Ubaidah, panglima besarnya. Tapi ada panglima dari masing-masing pimpinan kelompok umat Islam itu, ada seorang yang terkenal, yang syahid, yaitu namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi anaknya Abu Jahal. Nah, pada perang Khandaq ini, Ikrimah bin Abu Jahal masih kafir, masih belum masuk Islam. Nah, pada perang Khandaq, Ikrimah bin Abu Jahal ini pernah mencoba ingin menelusup ke Madinah melalui parit yang dibuat oleh umat Islam. Di saat dia menelusup masuk ke parit dan ingin masuk menembus benteng pertahanan umat Islam, diketahui oleh orang-orang Islam dan dihujani anak panah oleh tentara Islam, sehingga dia mundur kembali, balik kucing, mundur. Nah, itulah usaha Ikrimah, Ikrimah bin Abu Jahal yang nantinya di masa pemerintahan Umar bin Khattab dia masuk Islam dan syahid di perang Yarmuk. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengepungan orang-orang kafir Madinah bersama orang-orang Yahudi Madinah terhadap umat Islam itu berlangsung selama 15 hari. Wastamarral hisar 15 yauman. Jadi berlangsungnya pengepungan terhadap umat Islam di Madinah saat itu berlangsung 15 hari. Ila antafarraqat kalimatul ahzab. Sehingga menjadi terpecah belahlah, hancurlah kalimat yang namanya sekutu, persekutuan itu.
Kenapa kalimat Ahzab menjadi hancur berantakan? Karena Allah Subhanahu wa taala menolong umat Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala membantu umat Islam dengan dua jenis pasukan. Apa dua jenis pasukan yang Allah berikan kepada umat Islam sebagai pertolongan? Ya. Wasallatallahu alaihim rihan syadidan. Jenis pertolongan Allah terhadap umat Islam, ya, pasukan berupa rihan syadidan, berupa angin yang kencang, berupa angin puting beliung, mungkin angin tornado, begitu ya. Rihan syadidatan wa junudan lam yaroha, dan tentara yang tidak dapat kasat mata. Terbalik. Jadi yang pertama adalah rihan syadidatan, angin kencang, ya, jenis pasukan yang Allah berikan untuk membantu umat Islam di perang Khandaq. Yang kedua adalah pasukan yang tidak terlihat oleh kasat mata, yaitu pasukan malaikat. Qala'at autadahum. Dengan dua jenis pasukan itu, akhirnya tercabutlah perkemahan-perkemahan mereka. Bedol bahasa Jawanya ya. Perkemahan-perkemahan mereka hancur, kabur, terbawa oleh angin karena angin puting beliung atau tornado tadi. Wa kafa'at kudurahum. Tidak hanya perkemahan mereka yang tercabut, tapi juga peralatan masak mereka, panci mereka, wajan-wajan mereka ikut terpelanting, kabur. Wasaqqat alaihim turab. Mereka diserbu, diterjang oleh debu-debu. Jadi debu-debu menyerang mereka. Waramathum bil haso, mereka juga dilempari oleh batu-batu. Faharabu min lailatihim, akhirnya mereka kabur. Jadi senjatanya malaikat saat itu dan juga angin, ya, senjatanya adalah debu dan batu-batu yang membuat mereka porak-poranda, yang membuat mereka kabur dari mengepung umat Islam di perang Khandaq itu. Jadi para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada perang Khandaq ini Allah memberi bantuan dua jenis pasukan yang Allah berikan kepada umat Islam saat itu, yaitu berupa rihan syadidatan, berupa angin kencang, wa junudan lam yarauha, dan tentara yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata, yaitu para malaikat. Sebagaimana firman Allah, bentar Ustaz lihatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa'arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah terhadap nikmat Allah. Ingatlah terhadap nikmat berupa bantuan tentara atas kalian. Ketika datang kepada kalian junudun, tentara yang mengepung di perang Khandaq, fa'arsalna alaihim, maka Allah mengutus, maka kami Allah mengutus kepada mereka rihan, angin, wa junudan, dan tentara lam taroha, yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Wa kana Allahu bima ta'maluna basir.
Dan Allah adalah terhadap segala sesuatu mengetahui, maha melihat terhadap segala sesuatu. Itulah firman Allah untuk menanggapi, untuk mengingatkan kembali nikmat yang telah Allah berikan kepada umat Islam pada perang Khandaq, yaitu perang yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Perang Khandaq ini juga disebut perang Ahzab. Disebut perang Khandaq karena Rasulullah SAW dan tentara umat Islam membuat strategi pertahanan, membuat parit mengelilingi Madinah. Disebut perang Ahzab karena pada saat itu musuh bersekutu. Kabilah-kabilah kafir di Madinah dan juga Yahudi di Madinah bersekutu sehingga disebut Al-Ahzab, perang sekutu. Para santri yang dirahmati oleh Allah, sebelum Ustadz lanjutkan, barangkali ada pertanyaan terkait dengan perang Khandaq, ya, perang Khandaq. Jadi yang usul untuk dibuat parit adalah Salman Al-Farisi. Ada sebuah kisah pada suatu saat ketika membuat parit itu ada batu besar yang para sahabat tidak dapat menghancurkan batu itu. Kemudian Rasulullah SAW turun tangan dengan kekuatan Rasulullah SAW, dengan doa Rasulullah SAW, qadarullah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Rasul bisa memecahkan batu besar yang menghalangi umat Islam untuk membuat parit sebagai benteng pertahanan Madinah saat itu. Ada yang ditanyakan, Nak? Kalau tidak ada, kita lanjutkan pelajaran ke-18, yaitu perang Bani Quraidah. Siapakah Bani Quraidah itu? Bani Quraidah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran ke-18, Ghazwatu Bani Quraidah. Banu Quraidah qaumun min Yahudil Madinah. Bani Quraidah adalah sebuah kaum, kelompok dari Yahudi Madinah. Khanu al-uhuda fi ghazwatil Khandaq. Kenapa pertempuran Bani Quraidah terjadi? Pada mulanya disulut oleh pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Quraidah. Mereka mengkhianati perjanjian pada perang Khandaq. Jadi pada perang Khandaq setelah mereka kabur adanya sebuah perjanjian untuk saling memberi, untuk tidak saling mengganggu, tidak saling memusuhi, dan saling memberi jaminan keamanan terhadap kedua kelompok. Jangankan memusuhi, jangankan memerangi, bahkan sampai menjadi kesepakatan menjamin keamanan kedua kelompok, yaitu orang-orang kafir dan umat Islam. Seandainya ada yang menyerang umat Islam, maka orang-orang kafir yang ada di Madinah juga akan membantu umat Islam. Begitu juga apabila ada orang-orang kafir, ada orang-orang yang menyerang orang kafir yang ada di Madinah saat itu setelah perang Khandaq, maka umat Islam juga akan membantu orang kafir. Inilah yang dimaksud dengan menjamin keamanan kedua belah pihak. Tetapi Bani Quraidah mengkhianati perjanjian yang dibuat pada perang Khandaq
sehingga mereka wadhaharu al-adawata lil muslimin. Mereka menampakkan permusuhannya terhadap umat Islam. Falamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwatil Khandaq, amara Allah bi muharabatihim wa tathhiri 'ardihi minhum. Sanksi yang Allah berikan kepada pengkhianat perjanjian perang, yaitu Bani Quraidah, adalah mengusir mereka dari negeri Madinah. Nah, pada awalnya mereka Bani Quraidah ini tunduk patuh terhadap sanksi yang Rasulullah SAW berikan kepada mereka, karena memang pengkhianat perjanjian perang itu sangat aib, ya, sangat aib, dan dosanya, kesalahannya sangat besar, dianggap sangat besar, sehingga mereka diusir dari Madinah. Mereka awalnya tunduk dan patuh terhadap sanksi tersebut, tetapi lagi-lagi Abdullah bin Ubay bin Salul mempengaruhi Bani Quraidah untuk tidak taat kepada sanksi yang Allah berikan melalui Rasulnya, yaitu keluar dari negeri Madinah. Karena mereka membangkang, karena mereka enggan terhadap sanksi yang Allah berikan, terhadap sanksi yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada mereka, fa kharaja ilaihimur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wa ma'ahu salasatu alafin. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama tentaranya untuk mengepung mereka. Jumlah tentara yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bawa saat itu adalah salah satu alafin, 3.000 tentara untuk mengepung Bani Quraidah. Fahasarahum 25 lailatan. Mereka dikepung selama 25 hari. Bahan makanan tidak dapat masuk ke Bani Quraidah. Bani Quraidah tidak dapat keluar untuk belanja dan lain sebagainya. Mereka dikepung selama 25 hari. Karena himpitan pengepungan tersebut, karena kondisi yang demikian itu, maka fasallamu ba'daha wa hakama alaihim Sa'ad ibnu Mu'adz biqatlil rijal wasabayin nisa'i wadh-dhurriyyah. Maka mereka menyerahkan diri, mereka menyerah terhadap tentara umat Islam, ya. Kemudian ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz berpendapat, usul kepada Rasulullah SAW, sanksi yang harus diterima oleh Bani Quraidah, wabil khusus adalah orang laki-lakinya, para tentaranya. Apa usulan Sa'ad bin Mu'adz? Usulannya adalah membunuh para pengkhianat, yaitu Bani Quraidah yang laki-laki. Untuk yang perempuannya ditawan, anak keturunan mereka juga ditawan. Untuk pengkhianat-pengkhianatnya, penggeraknya, yaitu para tentara dan laki-lakinya, mereka dihukum mati karena sebagai pengkhianat perang, yaitu pada perjanjian perang Khandaq. Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitanfidhil hukmi fanufidzat fihim
Wa hadza jazaa'u kulli kha'inin ghadirin. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setuju terhadap usulan Sa'ad bin Mu'ad memberikan sanksi kepada para tentara yang menjadi pengkhianat perjanjian perang pada perang Khandaq, yaitu Bani Quraidah. Sanksi tersebut adalah mereka diberi hukuman mati. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar sanksi itu diterapkan kepada mereka. Maka ditunaikanlah, dilaksanakanlah sanksi kepada Bani Quraidah. Wa hadza jazaa'u kulli kha'inin ghadirin. Itulah sanksi bagi orang-orang yang mengkhianati perjanjian. Itulah sanksi bagi orang-orang yang mengkhianati sebuah komitmen. Jadi para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat musim masa-masa peperangan, suatu perjanjian adalah sesuatu yang harus dijunjung tinggi. Ya, harus dijunjung tinggi sehingga sang pengkhianat menjadi sesuatu yang aib, ghadirin, aib, memalukan, cacat, dan ghadirin, memalukan, aib, sangat aib bagi orang yang mengkhianati sebuah perjanjian peperangan, ya. Jadi para santri, maka wajar bagi pengkhianat perang, penjahat perang, ya, karena dia menjadi pengkhianat, mendapatkan hukuman yang diusulkan oleh Sa'ad bin Mu'ad. Demikian para santri. Dan untuk yang perempuan-perempuannya ditawan, dan juga anak keturunan mereka juga ditawan oleh tentara Islam pada perang Bani Quraidah ini. Demikian itu para santri pelajaran yang ke-18 tentang perang Bani Quraidah. Bani Quraidah adalah kaumun min Yahudil Madinah. Bani Quraidah adalah kaum dari Yahudi Madinah, sebuah kelompok Yahudi Madinah yang mengkhianati perjanjian pada perang Khandaq. Mereka disebut mengkhianati perjanjian karena mereka adharu al-adawah. Mereka menampakkan permusuhannya kepada umat Islam. Padahal dalam perjanjian tersebut, kedua kelompok harus saling menghormati, kedua kelompok harus saling menjamin keamanan, kedua kelompok tidak boleh saling menyerang, kedua kelompok tidak boleh saling mengganggu. Tetapi Bani Quraidah menampakkan adharu al-adawah lil muslimin, menampakkan permusuhannya kepada umat Islam. Maka mereka diserang oleh umat Islam. Awalnya dikasih tahu bahwa sanksi mereka adalah meninggalkan kota Madinah. Awalnya mereka mau, tapi lama-lama kemudian membangkang atas bujukan Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena mereka membangkang, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengepung mereka selama 25 hari. Dalam masa pengepungan mereka dalam masa sulit, maka kemudian mereka menyerah. Dan mereka diberi sanksi bagi yang laki-laki adalah dengan hukuman mati. Hukuman mati yang diberikan kepada Bani Quraidah adalah usulan dari Sa'ad bin Mu'ad. Para santri, insya Allah minggu depan akan kita bahas masalah Zaid dan Zainab. Tentang Zaid ini, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua Zaid yang terkenal dalam sejarah Islam.
Yang pertama, Zaid orang Muhajirin. Dialah Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah dan Zaid bin Sabit. Jadi ada mungkin sering mendengar ada Zaid bin Sabit, ada Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu orang asli Mekah. Zaid bin Harisah asli Mekah. Pernah diangkat menjadi anak angkat Nabi Muhammad SAW. Sehingga dulu Zaid bin Harisah ini pernah disebut Zaid bin Muhammad karena diangkat menjadi anak Rasulullah, anak angkat Rasulullah SAW. Zaid bin Harisah ini mantan budak, ya, budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang kedua adalah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini asli Ansor. Zaid bin Harisah adalah Muhajirin. Zaid bin Sabit adalah orang Ansor, asli Madinah. Zaid bin Sabit ini adalah sekretaris Nabi Muhammad SAW. Zaid bin Sabit pernah diutus untuk belajar bahasa orang-orang Yahudi. Biar kalau ada surat atau ada surat dari orang-orang Yahudi, Zaid bin Sabit bisa membacanya. Zaid bin Sabit kemudian membalas apa yang diutarakan oleh Rasulullah SAW sebagai jawaban surat tersebut. Jadi Zaid bin Sabit berbeda dengan Zaid bin Harisah. Zaid bin Sabit juga di masa Abu Bakar radhiyallahu an sebagai salah satu sekretaris, ya, penulis Al-Quran. Ketika para khufat, para penghafal Al-Quran, banyak yang gugur, banyak yang syahid. Itulah dua Zaid, antara Zaid bin Sabit dan Zaid bin Harisah. Nah, pada pelajaran yang ke-19, Mas'alatu Zaid wa Zainab, yang dimaksud Zaid di sini adalah Zaid bin Harisah. Ya, Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi Muhammad SAW. Pada pelajaran yang ke-19 nanti akan kita bahas bagaimana Rasulullah SAW meminang Zainab, anak orang kaya, ya, yang terkenal kecantikannya, terkenal kekayaannya, terkenal high class, ya. Dia kelas orang-orang yang terpandang begitu. Nah, insya Allah akan kita bahas masalah Zaid bin. Ini terkait dengan surat Al-Ahzab ayat 36 juga. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Jadi tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan suatu perkara, menentukan suatu masalah, kemudian orang mukmin tersebut membuat keputusan yang berbeda. Ini sindiran bagi keluarga Zainab. Zainab ini anaknya Jahshin. Ada yang masih ingat siapa Jahshin itu? Lupa, Ustaz. Yang Ustaz Pernah dengar tapi. Oh, iya pernah. di bab-bab akhir ini tahu Ustaz. Iya, 2 bab sebelumnya, sebelum perang Khandaq. Oh, berarti yang anak kepala suku itu Tatat. Oh, itu kan Bukan Barro. ya? Itu Baro, Bu. Baru. Oh, iya, salah. Jasin. Lupa. Orang yang
mendapat hukuman, 3 orang yang mendapat hukuman. Masih Oh, Masih. iya iya iya. kan berita hoax, kena undang-undang IT. Oh Ya. iya. Ya, Tat, ya, Tat. Makanya kagak asing gitu Tat namanya Tat. Hamnah bin Jahshin. Kalau ini Zainab binti Jahshin. Ada hubungan. Oke. Ya, demikian para santri, insya Allah lebih detailnya. Jadi sebagai pembuka, di zaman dahulu itu ketika orang mengangkat anak, misalkan Ustadz Asy'ari mengangkat Mas Zaidan sebagai anak angkatnya, maka Mas Zaidan ini langsung disebut Muhammad Zaidan bin Muhammad Asy'ari begitu. Langsung dinisbatkan nasab pada ayah angkatnya, tidak dinisbatkan kepada ayah aslinya, nasabnya. Nah, zaman dahulu begitu, maka Zaid ini pernah disebut Zaid bin Muhammad karena Zaid pernah diangkat anak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah tidak mengizinkan itu. Nasabnya tetap harus kepada nasab ayahnya yang asli untuk menjaga garis keturunan, ya. Boleh mengangkat anak, tetapi tidak boleh nasab diikutkan kepada ayah angkatnya. Nasabnya tetap kepada ayah aslinya. Boleh kalau sayangnya seperti anak sendiri, boleh. Perhatiannya boleh seperti anak sendiri. Tapi nasabnya tetap nasab sang ayah aslinya. Nah, ini terkait itu cerita Zaid dan Zainab nanti. Dan ini menjadi sesuatu yang sebenarnya berat bagi Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti ada kisahnya ya terkait dengan Zaid dan Zainab itu. Ini, insya Allah akan kita bahas minggu yang akan datang. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah dari mara bahaya. Kita senantiasa sehat, ya, sehat walafiat. Amin. Jaga dari segala penyakit ya. Wabil khusus semoga masa pandemi ini segera berlalu. Allah segera mengangkat COVID ini dengan amin. tuntas ya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, recordingnya dimatikan Ustaz biar Siap.